Ya Allah ya Karim, tadi semua makanya hancur Islam hari ini. Maka karena kehancuran kebodohan itulah akhirnya Islam hari ini adalah sekarang akan punah kalau nggak dirubah oleh kita sendiri. Ya, Ustadz Nasruddin, sehat dah Ustadz, main ke Abah sini. Ya, sehat semua ya. Ayo, kapan lagi kita sekarang ini? Kalau enggak kita ini memble dibikin jongos oleh mereka terus semua ya. Jadi pahami ya. Jadi makanya disinilah mengerti tentang kenapa kita ini diperintah oleh Nabi dan konsepnya tadi semua tentang buruk. Nah ini harus cerdas juga memahami buruk. Buruk itu tadi kita harus ngerti secara syariat dan hakikat tadi semua. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu dari pada saat barkun itu apa namanya? Kilat. Kilat itu apa? Tadi semua itu. Makanya kenapa para ulama mengaitkan buruk itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kan tadi dalam kitab Dardir ya, walaupun Dardir itu ngaco, ada benernya pada saat sebetulnya kitab adalah buruk itu adalah merupakan tunggangan. Dan tunggangan kita adalah la ilaha illallah tadi semua. Maka tidak ada subhanallah tidak bisa mengantarkanmu. Alhamdulillah tidak bisa mengantarkanmu. Masya Allah tidak bisa mengantarkanmu. Satu-satunya kalimah tadi semua ya yang bisa mengantarkanmu kepada Allah hanya la ilaha illallah. Itulah kisah buruk. Karena hanya nafi isbat. Karena nggak ada yang bisa membawa kepada dia, hanya kamu puji dia subhanallah, kamu ada dia ada, nggak bisa kamu. Kamu puji disebut Allahu Akbar, kamu ada dia ada, nggak bisa. Tetap yang hanya bisa satu kalimat itulah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya nyembelih binatang, menyolatkan jenazah juga tadi. Makanya kalau nyolatkan jenazah nggak ngerti, dia nggak ngerti apa itu takbir itu. Takbir pertama apa? Takbir kedua apa? Takbir ketiga apa? Takbir keempat apa? Makanya itu tadi orang sekarang nggak ngerti. Karena sebetulnya satu-satunya yang bisa mengantar. Maka tadi setiap habis mati oleh ulama diajarkan tahlil. Nggak ada takbiran. Sugan kamu ada tetangga, ada takbiran, ada orang mati. Nggak. Yang ada tahlil. Kalau ngomong tahlil berarti kalimat nafi isbat. Artinya apa? Tadi mati tobi'i, mati manawi, mati hisi sebetulnya. Maka kamu harus mengembalikan jenazah itu Allahu Akbar. Kenapa Fatihah? Karena tubuh mereka adalah Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa sholawat kedua? Karena tubuhnya mim hamim dal Muhammad. Itu harus pahami. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan manusia pada Tuhan, binatang pada Tuhan kecuali dengan la ilaha. Makanya kata Abah menyembelih binatang dengan bismillahirrahmanirrahim nggak sah. Walaupun nyebut nama, tapi yang nyembelih kamu. Enak saja, emang lu punya hidup. Itulah persoalannya. Menyembelih binatang nggak bisa pakai bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa pakai bismillahi Allahu Akbar. Walaupun Allahu Akbar nggak bisa kalau kamu yang sembelih. Allahnya Akbar, tapi kamu nggak Akbar pada saat kamu masih ada gitu loh. Makanya ulama mengajarkan menyembelih binatang itu kalau dia betina dari bawah tadi semua. La ilaha sampai atas turunkan ke bawah. Illallah. Tadi itulah. Kalau dia binatang jantan dari atas. La ilaha tarik ke atas. Illallah. Hanya itu. Makanya kenapa baginda Nabi afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Nah, berarti sama kita pun untuk balik kepada Allah itu dengan la ilaha illallah. Apa kalimat la? Nafi. Apa yang dinafikan? Ya, nggak ada wujud kecuali Allah. Tadi kata satu ilah hikmah. Kalau seandainya kamu masih mengakui wujud Allah, maka dosa paling besar pada manusia itu bukan jinah, bukan membunuh seluruh manusia. Kalah dosanya dengan kamu ngaku wujud itu milikmu. Ingat itu. Itulah maka kenapa Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, walaupun kamu membunuh seluruh manusia. Ingat itu. Tadi mengklaim sifat Allah itu fatal akibatnya. Tadi semua ya.
Maka disinilah konsep Lailatul Qadar. Jadi Allah itu gampang dan susah. Kalau kamu bikin susah, ya susah. Tadi semua ya. Tapi manusia sukalah dengan ulama-ulama on yang tidak ma'rifat hatinya. Ilmunya hanya tahu aku, bukan aku tahu. Kan beda. Ilmu tahu yang tahu yang dia pelajari dari luar. Itu namanya ilmu aku tahu. Tapi dia tidak tahu aku. Tadi harusnya ilmunya tahu aku. Tahu Allah. Tadi semua ya. Hanya tahu Allah, hanya Allah. Itu yang harus dipahami semua ya. Jadi maka sebelum kita memahami Lailatul Qadar, maka mati tobi'i, mati hisi, mati syiri, maka diajarkan oleh Abah nekuk lidah, merapatkan gigi. Maka malam Lailatul Qadar tadi kalau bagi Abah nggak ikut kalian sholat 100 rakaat, walaupun kalian sholat 100 rakaat di sini, nggak ikut juga di sana Bu Haji ngaji Yasin 3 balik di rumah, tapi saya cukup saja duduk. Jadikan sirun iblisiyah pinun sirun ilahiyah sirun iblisiyah perut Adam pinahkan dada sirun Muhammad dia sirun ilahiyah tadi dari Masjidil Muharram Masjidil Aqsa ke Baitul ujung-ujungnya liko, ujung-ujungnya patri, jadi ujung-ujungnya itu liko. Maka liko yang nggak ngerti kaf ha ya ain sod, tapi sod itu harus dipindahkan dari sirun iblis ya cilukba dari semua. Kemarin Pak Tri kenjangsin karena kemarin acara takoh ya nggak ikut ya. Padahal Abah itu uji tuh orang yang dikir la ilaha illallah, Abah sebut la ilaha illallah tapi pada menjerit. Nah itu kalian dengar kan? Itu karena kalian la ilaha illallah saja nggak dampak, kayak setan yang dikirnya la ilaha illallah juga itu. Tapi kalau begitu yang baca malaikat itu setan itu ngejerit, itu muntah semua. Tadi lihat tuh kemarin, ternyata dikir kalian nggak berdampak kan? Banyak yang nggak berdampak dikirnya. Karena waktu Abah pimpin dikir itu Abah nengok ke belakang, wah ini latifahnya garong kabeh. Tadi latifah kolabnya masih banyak binatangnya, maka Abah coba uji. Allah, tapi Abah isi dengan sir. Semua coba. Inilah gambaran bahwa Abah itu kemarin membuktikan pada kalian, walaupun kalimahnya sama, bunyinya sama, belum tentu kedahsyatannya akan ya tadi semua kan, sampai kain-kain keluar kan, muntah sini, muntah situ. Tadi kalau nggak Abah ancam tuh jinnya kamu, kalau nggak diam saya bilang tadi saya bakar kamu jin sama raja-rajanya sama saya. Tadi semua. Baru diam kan, kayak anjing deh, kayak gitu. Tadi kamu dikirnya kayak bener lah, ilaha illallah. Makanya tadi orang masih manakib, masih sombong, manakib sombong, khotaman sombong, itu jin semua tuh. Kalau Abah sebutkan pakai di bawah dikir sama Abah itu dijamin deh yang tukang khotaman itu, tukang manakib itu, gogorowokan itu. Inilah sepahami ya, makanya kemarin Abah buktikan tadi semua. Sebetulnya itu hamba Abah hanya satu halaan napas. Kalau Abah halaan 7 napas itu muntah semua itu. Itu ya. Karena Abah lihat kadarnya, oh ini bahaya nih kalau libat 3 kali napas saja ini bahaya ini. Inilah contoh ya maksud Abah, bukan Abah menontonkan apa karomah atau apa, bukan. Cuma Abah ingin menontonkan pada kalian, tidak semua yang kalian lakukan kelihatan baik itu baik sebetulnya. Kelihatan geraknya sholat bukan sholat sebenarnya. Bacaannya dikir la ilaha illallah, tapi sebetulnya bukan sebenarnya. Maka itulah kemarin hanya bukti saja sedikit tadi semua ya, tadi semua ya. Nah inilah karena kalau tidak ada, karena dia dikir tapi dia ngamati tobi'i, ngamati siri tadi. Ya, makanya nggak mati maknawi tadi semua karena dia dikir yang dikir dirinya tuh. Begitu yang dikir bukan dirinya, padahal kalimahnya sama. Allah, warawong semua. Itu ketahuan kan. Tadi yang suka baca nguyit setan ayat kursi itu ternyata setan. Setan baca ayat kursi pada setan. Tadi semua. Aduh. Makanya ada orang kayak di rumahan ngobatin kasarupan pakai baca ayat kursi, ketawain mas setan.
Dari semua. Dia nggak tahu setan sedang baca ayat kursi dari semua. Ya Pak ya. Jadi mari kita lihat dulu dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingin Lailatul Qadar maka konsepnya tadi. Apa kata Imam Ghazali? 21 kata juga ulama yang lain. Lailatul Qadar itu terjadi 21. Bagaimana 21? Tadi Nur Muhammad, Nurullah. Pada satu tekuk lidah, rapatkan gigi dari semua. Bagaimana itulah hakikat sholat subuh sebetulnya dohiron wabak jinan. Berarti menjadikan tubuh kita dua kalimat syahadat. Tadi semua itu 21. Nah, cuma 21 tubuhmu dan ruhmu kalau kamu tahan nafas. Tadi semua. Ya, tahan nafasmu. Karena semua tentang nafas. Kan tadi annasu niyamun wa idamatu intabau, ketika manusia itu adalah tidur, maka pada dasarnya manusia itu tidur, ketika dia mati baru dia bangun dari tidur. Ya. Maka itulah kenapa Allah ingatkan kepada kita pada dasarnya, pada saat kata Allah, aku genggam jiwa manusia pada saat dia tidur. Nah artinya pada saat kamu tidur itu sebenarnya kamu sudah balik pada Allah sebenarnya tadi semua sedang dilatih gitu. Maka kamu maka pada saat kamu bangun dari tidur kamu kembalikan. Nah sebetulnya itulah kematian. Kematian itu tidak ada. Hanya dohir dan batin. Pada saat kamu didohirkan adharo wisqadirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Jadi anjing, jadi babi, jadi kamu, jadi Trianto, jadi apa semua. Li'annahu karena satunya Allah batin Allah pada anjing, pada Trianto, pada Agus, pada gitu. Hari semua. Nah tugas Trianto adalah tugasnya apa? Watoa, dan harus mampu menghilangkan wujudnya dirinya itulah mati tabi'i. Dengan menahan nafas. Maka tadi ulama semua mengatakan baik tanggal 21, 23, 25, 27 udara tidak berhembus, ombak laut tidak berombak. Tadi maksudnya ombak adalah darahmu. Karena pada saat engkau tekuk lidah, napaskan darahmu diam. Artinya sejak kamu tawaf. Angin tidak berembus, kamu enggak tahan napasmu itu. Cuma manusia on. Kan tadi mencari sesuatunya keluar dari diri. Padahal Nabi sudah ngasih tahu semua kuncinya ada pada diri. Rahasia Allah, rahasia malaikat, rahasia barja, rahasia sirat, rahasia neraka. Semuanya harus dibuktikan oleh diri. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalalan ba'idah. Nah ini harus dipahami. Jadi Lailatul Qadar 21, 23 sama. Abah tidak usah bahas seluruhnya, tapi intinya mau tanggal 21, 23, 23 apa? Nur Insan, Nur Muhammad, Nuru, aku materi, leburkan pada energi, energi leburkan pada cahaya. Aku fiil, sin yang pertama, nah tadi malam Abah lakukan. Sin gerigi yang pertama, syariat pada tubuhmu, saksikan fiil Allah, kembalikan. Apapun yang dilakukan tubuh ini, selama sadar itu fiil Allah, itu sholat. Sholat sebetulnya. Walaupun kamu engkung-engkukan pakai takbirnya benar, bacanya sudes, itu namanya goyang karawang. Nah itu namanya. Jadi kamu harus ngerti mana sholat, mana goyang karawang. Tadi semua ya. Tadi semua. Nah, inilah karena kita harus mengerti dalam ilmu Allah tadi semua. Karena konsepnya adalah tadi la ilaha nafi isbat. Nafikan la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun. Makanya mengisi di sini dengan 7 amalia. Tadi pertama dari la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun. Lepaskan dengan napas pelan-pelan. Allah di perut di sini, tangan kiri di panggung tangan kanan. Yang kedua, usolli lam jalalah ruku Allah, rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah batinku Muhammadur Rasulullah dohirku. Lepaskan. Allah. Jadikan Fatihah tubuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Di jidatmu. Kebayang wajahmu itu. Jeleknya kan cermin. Tadi semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah latifah qalabu, kebayang seluruh tubuhmu sampai ternyatalah tubuhmu itu kesaksi oleh dirimu sendiri. Nah tadi Allah itu bukan dilihat tapi disaksikan. Makanya asyhadu dari semua. Sampai ke waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kiri kanan, telinga kanan, wujudlah diri kamu, berarti sekarang tubuhmu sudah menjadi suratul Fatihah. Lepas satu napas, tarik lagi, tetap begini lagi. Baca kulhu, jadikan kulhu satu nafas. Kul huwallahu ahad. Jadi kalau ibaratkan kul huwallahu ahad, menjadikan diri kita merah dalima tadi semua ya. Dari mulai satukan, dari mulai kepala, leher, tangan kanan, tangan kiri, badan, kaki kanan, kaki kiri, menjadikan adalah kul huwallahu. Sabut kelapa masukkan pada batok kelapa masukkan pada daging kelapa masukkan kepada minyak kelapa, sampailah nampak jelantaranya. Itulah kul huwallah. Dal yang kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kamu sudah bertemu dengan merah itu berarti sudah hidupmu dalima, dal yang 5, lepaskan Allah sampai habis. Hanya itu saja permainannya sebetulnya. Tarik lagi napas misalnya usaha tadi. Apalagi yang harus kamu lakukan adalah asyhadu anni Ahmad ainul haq. Berarti sesungguhnya asyhadu anni, sesungguhnya aku Ahmad. Berarti kau sudah bicara dengan rohmu sendiri. Ismuhu Ahmad. Karena hanya Ahmad yang bersatu dengan Ahad. Kata Nabi, ana Ahmad bila mim, aku Ahad. Dan maka tadi asyhadu anni Ahmad ainul haq 5 kali. Sekali napas, lepaskan. Karena tadi sudah kamu bikin dengan merah dalima dengan 5 dal, maka asyhadu anni-nya adalah 5 kali ucapan dengan satu nafas tadi semua ya. Nah, karena tadi masih dipengaruhi tadi kayak tadi contoh, kamu dikir kan, dikirnya sering, setiap habis dikir 165, begitu digebrak gua abas satu kalimat, Allah, keluar jinnya semua. Ternyata yang dikir selama ini jin tuh. Nah itulah maka harus bacakan 7 pada tubuhmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi 7 kali. Karena tubuhmu Fatihah. Begitu. Makanya kalau sudah begitu nanti perjalananmu kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil. Kamu berilmu tidak akan dipengaruhi sihonnas. Enggak. Kamu sholat tidak akan dipengaruhi sihonnas. Sekarang sihonnas jadi makmum kepada kamu. Makanya kalau Abbas si Emen itu kalau Abbas masih sholat di situ dia selalu jadi makmum. Abbas sendiri pun imaman dari semua. Karena aminnya kenceng dia. Amin. Itu kalau kamu dengar si Emen itu kalau bilang aminnya itu tinggi. Amin. Dari semua. Tadi ya. Itu tadi semua. Kalau kamu si emennya masih jadi tuan buat kamu. Kalau Abbas sudah makmum si emennya. Gitu. Tadi semua ya. Nah dari situ pindahin Pak. Semua tadi pindah ke dalam sini. Ke dada. Tadi apa yang diucapkan di perut. Di Baitul Muharram pinahkan ke Baitul Aqsa. Di dada. Wilayah Muhammad. Latifah ahfa. Tadi Syirun Iblisiyah. Pirun Syirun Muhammad dia. Maka Nabi Muhammad itu dilakukannya di Gua Hiro. Nabi Ibrahim itu melakukannya di padang pasir. Itu dilakukan oleh Musa di Jabal, di Bukit Turi Sin. Maka tadi kata Abah nggak ada wali dan nabi di masjid. Tadi semua. Kalau di masjid memang ayah nabi sebab kenaun rambut keropak gitu kan tadi semua ya. Jadi nggak ada. Maka disebutkan oleh Allah juga masjid di luar diri. Masjid Ad-Diror. Tempat berantem. Tempat berebut keropak. Tempat berebut sisa Isra Mi'raj. Tadi semua. Berebut jatah imam. Tadi semua. Udah nggak usah malu-malu lah. Wong kenyataan. Wong tamah masjid tamah rusak Islam ini. Tadi semua. Ya. Karena tadi Nabi Muhammadnya tidak mengajarkan masjid itu adalah innama ya'mur masajidallah itu pada tubuh.
tadi semua. Jadi amaliyah di perut sama di dada. Barulah nanti liko. Itulah yang disebut mi'raj tadi semua. Nah, selama liko yang diajarkan ke Patri kan hanya nutup doang, napasnya giginya nggak ditekuk kan. Nah, itulah. Padahal semuanya menekuk lidah, menekuk lidah, menekuk lidah. Karena tadi ada harus mati tabi'i, mati tadi maknawi, mati syiri. Itu yang disebutkan tadi. Kita harus mati dalam sejroning urip. Tadi kamu rasakanlah nanti sendiri tadi semua ya. Maka itulah karena kita mau melaksanakan untuk Lailatul Qadar. Lailatun itu adalah ketetapan, adalah ataupun juga mati, ataupun juga malam. Ada Al-Qadar. Al-Qadar itu takdirmu akan berubah kalau kamu mati. Maka disinilah yang harus dipahami tadi. Ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika, kata hikam. Kamu tidak akan berubah takdirmu tadi. Pada setiap tarikan napas kamu itu ada takdir yang sedang kamu buat pada dadamu itu. Maka amaliyah yang sudah Abah ajarkan 2 kali adalah sebelum bangun tidur dan setelah tidur. Karena di situ ada perpindahan dari gelombang tadi. Ternyata sekarang ditemukan Pak Tri. Pada saat lidah ditekuk ada yang disebut dengan sarapenon namanya. Sarapenon itu ternyata menyambungkan ke seluruh saraf. Waduh. Pantesan Nabi Muhammad ditekuk lidahnya. Karena ternyata sekarang dunia kedokteran ada sarapenon. Pada saat kita nekuk ke atas, sama saja kita itu sedang mendirikan tower. Pada saat kita mendirikan tower, mulai sinyal menguat. Itulah, maka ada frekuensi, vibrasi, resonansi. Makanya tadi amaliyah yang paling bagus kalian lakukan adalah tekuk lidah kalian kapanpun kalian, terutama sedang muzakarah Quran. Semua. Matikan dirimu. Biarkan dia membimbingmu setiap huruf-huruf pada Al-Quran. Itulah yang ditonjolkannya kepada Abah sekarang. Sampai satu saat kamu akan diberi nama sendiri oleh dia. Coba. Mungkin orang ini akan menganggap Abah itu hayal. Kalau Abah katakan Allah ngasih nama ke Abah khusus. Oh, coba. Kalian kan pasti mikirnya, wah ini orang hayal bro lah. Terserah lu dah. Lu buat lu, gua buat gua, walana amaluna walakum amalukum, jadi semua ya. Jadi ternyata pada saat kamu adalah sering takhalli, karena kamu ngerti kamu itu adalah tanajulat, ta'ayunat. Ta'ayunat itu artinya apa? Penampakan. Lu mah setan nggak senang, wah ada penampakan setan. Kata Abah, mending jadi penampakan Allah kamu. Tadi kesurupan setan, mending kesurupan Allah. Dari semua. Bagaimana kesurupan Allah? Kan tadi kata Allah, innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana dia tahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, apa mencintaiku? Mematikan dirinya, menafikan dirinya. La, masukkan ilaha, ilah, isbat, Allah musbit. Yang ada dia. Maka dia akan nyurup. Nyurup itu adalah tajali, ta'ayunat, maka nampak dari semua. Nampak kecerdasannya, nampak ilmunya, nampak rizkinya. Memang Allah itu apa? Memang jangan ngaku-ngaku tanah julat Allah kalau masih belangsak. Tadi semua, maaf, tadi semua. Karena Allah itu goniyun. Nah, karena kamu sudah sekarang ini rozik, marzuk yang sudah bersama rozak. Kamu kholik yang sudah tajalinya makhluk yang sudah tajali khalik, penampakan, tajaliyat, tanajulat, itu semuanya. Jadi nggak dongeng jadi tadi. Makanya Nabi semua nggak ada gurunya, Allah lah gurunya. Maka disebut muridullah. Dan gurunya itu Muhammad. Termasuk Ahmad bin Abdullah, gurunya itu Nur Muhammad. Yang disebut Jibril lah, apalah tadi semua. Ya, jadi pahami ya. Makanya itulah. Jadi dalam konsepnya, dalam perjalanannya jadikan tubuhmu setelah mati itu tubuhmu akan menjadi Bismillahirrohmanirrohim. Maka orang yang sudah tubuhnya Bismillahirrohmanirrohim. Maka tadi Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam tadi. 'Allamal insana malam ya'lam. Disitulah yang Nabi Musa mengatakan subhanaka tubtu ilaika, kata malaikat kepada Allah. Ngelap malaikat, aduh ya Allah ampun Adam. Iyalah sekarang. Jadi kamu aja bisa nyuruh-nyuruh Jibril sekarang kalau kamu ngerti. Karena kamunya sudah bayangannya Jibril itu harus sama Muhammad. Kamunya juga Muhammad. Nah itulah ketololan orang sekarang tadi semua. Ya. Maka dia akan membukakan kepadamu tadi. Jibril itu matamu, dibuka oleh matamu. Bukan hanya ro'a. Maka Abasatu melihat Quran bukan hanya mata dohir ini. Ini mah niat bujurana. Tadi semua. Masuk ke mata sini nadoro. Masuk lagi ke dalam adalah basiro. Masuk ke dalam absor. Tuh. Maka melihat firman Tuhan oleh Tuhan. Maka silakan. Abah bisa menafsirkan Quran 7 lapis. Dari paling luar sampai paling dalam. Dari mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Kelihatan intisarinya semua. Maka tidak ada la raiba fihi hudalil muttaqin. Orang masih takut-takut. Kalau Abah udah enggak. Karena Abah tidak pernah menafsirkan dia yang tahu firmannya sendiri. Dari semua. Yang tercurah pada mulutmu. Tadi. Kemarin ada ahli tafsir ke sini. Ke Abah. Dia pikir Quran dari Allah. Abah tanya, gimana cara Allah nganterin Quran? Lewat malak Jibril. Malak Jibrilnya gimana datangnya? Dari depan, belakang, atas, depan. Semua leneng dia. Kalau Jibrilnya datang dari depan, terus yang ngutusnya di mana? Nah, inilah ketololan. Hari ini, kiai-kiai kita masih memahami Quran itu dibawa dari luar oleh Jibril. Nah, itulah ketololan. Padahal dari nadoro, dari ro'a menuju nadoro menuju basiroh, di fuad basiroh kembali kepada absor. Jadi penglihatan Allah sendiri. Allah lah yang sedang menjabarkan Quran itu. Maka yang Abah buka seluruh isi Al-Quran itu bukan ucapan Abah semua. Abah ngerti kaf ha ya ain shad alif lam mim bukan wallahu a'lam semua. Yang wallahu alam itu yang ngaji si Adam lebih baik yang didengar yang ngomong Allahu alam itu, maaf. Berarti yang ngomong masih si Adam. Pasti si Adam mah takut. Kalau si Adam pasti takut salah naf. Kamu tidak ada lagi la raiba fihi hudalil muttaqin. Nggak ada ketakutan sedikit pun. Itulah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Nah disinilah konsepnya adalah setelah kamu ngerti mati tobi'i, mati ini, bagaimana cara mendapatkannya, barulah nanti kamu akan merasakan, kata Abah juga, bulumu berzikir, bulumu ngajak bicara, kulitmu bicara, dagingmu bicara, tulangmu bicara, sumsummu bicara, darahmu bicara, semua. Nah, inilah cara yang dengar hayalai sabodosia. Gitu tadi semua. Itulah pantas kata Imam Mujahid. Kalau kamu nggak pernah membuktikannya, kamu memang tidak akan ngerti. Tadi kamu tidak bisa ngerti kecuali kamu yang membuktikannya sendiri. Jadi ayo masih ada 10 menit. Kita akan alihkan bahwa nah setelah kamu mengerti tentang mati tobi'i, mati apa semua, kembalikan tubuhmu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sebenarnya diri kita inilah Al-Quran. Maka tadi kata ulama pun dari seluruh isi alam ini sebetulnya terhampung di alam ini adalah sanurihim ayatina fil afaq. Semuanya Al-Quran yang disebut ayat kauniyah tadi semua. Tapi ayat kauniyah itu sebetulnya adalah cermin penjabaran dari ayat Quraniyah. Gak sah Quraniyah tanpa didohirkan oleh Allah ayat kauniyah tadi semua. Maka disitulah butuh ilmu fisika, kimia, geologi, antropologi, hukum Einstein, hukum Kepler, hukum Archimedes, A C kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, EMC kuadrat.
Bagaimana hukum ini semua berlaku. Hukum tekanan, hukum Pascal, hukum Pasteur, dari semua. Karena itu tentang alam. Gaya tarik menarik, tolak menolak, gaya tabur tuai. Berlakulah tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semuanya berjalan pada sunnatullah semuanya. Kita akan paham. Nah, setelah ini kamu ngerti, terapkan pada dirimu sebagai bismillah tadi semua. Maka itulah bismillahirrahmanirrahim itu hanya kamu lakukan ada pada sidroh al-muntaha di sini. Maka melakukannya menutup 7 lubang ada di kepala. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim waktu berkata kepada Allah, ya Robbi, bagaimana cara menghidupkan orang mati? Itu maka Allah berfirman, fahud arba'ata minat thair, ambillah 4 burung, cincanglah oleh kamu. Mana 4 burung? Penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, itu kan isyarah. Jangan waktu menerjemahkan burung di situ diartikan burung pipit, burung perkutut, burung hudhud. Tapi yang dimaksud oleh Allah penglihatanmu, tapi 4 barang 7 lobang. Maka kata Allah, cincang hai Ibrahim, taruh di 4 gunung, 4 kesadaran. Itulah ditutup di situ sebetulnya. Maka kata Allah, hai ya, apakah kamu nggak iman Ibrahim? Ya saya iman ya Allah, tapi saya ingin bukti. Nah itulah iman itu harus dibuktikan. Semua Rasul membuktikan iman, termasuk kalian harus membuktikan iman. Maka inilah tentang kisah Ibrahim mengambil 4 burung. Maka di sini dari Syirun Iblis Syirah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Semedi di bawah, ini di sini, kemudian tutup liko. Nah, pada liko kamu cukup diam, la sautin la. Nah, pada situlah kamu diam, bicara dengan Allah itu diam. Jadi tidak ada danau beningkan, danau jantungmu, kolbumu, telaga kausar di dadamu ini supaya cahaya langit, rahasia langit terpantul di kebeningan danaunya kausar yang ada pada dadamu itu. Dan dasarnya kamu bisa menyaksikan mutiara yang paling dalam, tapi juga kau bisa mantulkan rahasia-rahasia langit yang ada pada danau dengan diam. Itulah kenapa la sautin la harfin. Makanya di sini di dalam istilah bismillahirrahmanirrahim sebentar lagi adalah bismillah itu adalah secara nahwunya adalah majrur tadi. Allahi adalah mudhaf ilaih, ar-rahmani sifat ya, ar-rahimi sifat. Maka sifat Allahu adalah dalam Al-Fatihah itu akan terhimpun pada bismillah, bismillah terhimpun pada titik ba lafaz bismillah. Maka itulah Quran disebut umul induk amma ya umu, semuanya menuju ke situ. Dan itu tentang tubuh kita. Maka tadi waktu di bawah sini kamu panakkan dirimu, jadikan tubuhmu suratul Fatihah biar isi seluruh Al-Quran masuk. Ternyata itulah yang terjadi Patri. Apa yang sudah Abah lihat, saksikan banyak orang ternyata hafal Al-Quran. Kayak Bapak yang kemarin tuh yang dari mana? Saya ikutin cara Abah. Tukang las hafal Al-Quran. Abah uji hafal bener dia. Nah itulah. Jadi nggak usah Quran itu dihafalkan sebetulnya. Biarkan. Pada saat Lailatun. Itulah tadi makanya di dalam surat Al-Quran itu adalah bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran pada bahkan dikatakan tadi pada saat malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di Lailatul Qadri sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, nazalna itu secara turunnya, tetapi anzala bisa sekaligus pada kamu pada saat kamu Lailatun, pada saat kamu matikan dirimu tadi semua ya. Jadi pemilik Al-Quran ini bisa jadi bukan kiai, bukan siapapun, tukang las pun berhak. Tadi semua pahami ya, tadi semua. Maka tadi, jadi dengan sebab ada, maka itulah pada titik bikana makana biyakunu mayakuna. Dari titik itulah memancarnya Al-Quran pada dadamu itu.
pada son di dadamu itu tadi semua. Ya. Dengan sebab adanya Allah lah akan ada segala yang telah terjadi, dan sebab karena Allah lah segala yang belum ada akan terjadi. Ya, jadi ingatlah dengan hayat Allah gitu, dengan hidup Allah, bersama hidup Allah, masa lalu, masa kini, dan masa nanti hanya milik Allah. Pahami itu tadi. Maka baknya itu bismi, bak. Ada bak zaidah, ada bak asli, ya. Ada bak zaidah, tidak ada tempat kembali. Apa namanya sini ada bak asli, ya. Ada bak isti'anah, ada bak musahabah tadi semua, ya. Jadi kita tadi maka dijelaskan, maka itulah kenapa, karena kullu amrin dibalin yabda'u ada fihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada artinya apa-apa kalau tubuhmu belum bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan oleh para ulama dulu, mereka terbang ke langit malakutnya Allah dengan bismillahirrahmanirrahim tadi. Karena tanpa bismillahirrahmanirrahim bahwa atau di dalam kitab ini tadi semua, ya. Jadi bahwa atau bahwa adalah abtaru adalah wa azzamu tadi semua, ya. Jadi bahwa tanpa dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah apa namanya, segala kebaikan tidak ada tanpa dengan atas nama Allah tadi semua. Gerak yang digerakkan, hidup yang dihidupkan. Nah, artinya adalah bahwa aktau adalah wa abtaru wa azzamu adalah artinya nakisun adalah wa qalilul barakati, kurang, tidak ada berkatnya segala sesuatu yang tidak membawa Allah. Karena tadi Allah bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu majrur, Allah itu adalah mudhof. Siapa yang menyandar pada bismillah itu tadi semua, ya. Yang memiliki sifat ar-Rahman ar-Rahim. Maka Abah sudah jelaskan apa makna ba dalam bismillahirrahmanirrahim, adalah bariul baroya, adalah pencipta. Jadi dialah segala pencipta yang menjadikan segala yang belum ada sampai adanya segala sesuatu. Sinnya adalah satarul khotoya, penutup adalah penutup kesalahan manusia. Kalau tadi bariul baroya pencipta manusia, satarul khotoya adalah penutup kesalahan manusia. Terus kenapa? Di mana kamu takutnya sama Allah kalau sudah begitu? Maka kata apa? Jangan ngomong-ngomongin lagi neraka tadi semua. Karena itu menghina Allah tadi semua. Karena bismillahirrahmanirrahim itu justru untuk menghapus segala ketakutan manusia kepada Allah tadi semua. Ya. Karena bagaimana mungkin dia menciptakan tadi neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam pada saat dia sudah punya nama bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah banyak firman dalam hadis qudsi, kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Itulah kata Rahman mendahului kata Rahim. Nah di situ kata Abah, kalau kamu dapat Lailatul Qadar, berhenti takut dari neraka Allah, siksa kubur Allah. Maka daripada kamu takut, kasih aja ke Abah semua. Nah itu dari semua, ya. Karena bagi Abah sudah tidak ada semuanya. Karena sudah surga semuanya dari semua, ya. Ini harus dipahami. Kalau masih kami takut di situ, berarti kamu belum benar. Ada pemim al-manan bil atoya adalah sifat dermawan. Nah, atih tadi semua. Maka kenapa iman sodako, takwa sodako, hijrah sodako, husu sodako. Kalau pelit ya udah jangan ngimpi kalau dah. Karena itu sifat setan, sifat Abu Jahal tadi semua, pelit tadi semua. Pelit, jangan kamu mikir dengan duit saja, tenaga bisa tenaga ya, cuma nanti pada saat kamu lahir lagi paling-paling dibantu tenaga. Kalau hari ini tenaga dibantu, duit enggak, mungkin kamu dulu hanya bantu tenaga ya nggak apa-apa, lumayan tadi semua lah. Tadi semua ya. Itulah yang disebut huruf mim surah Al-Manan bil atoya, apa di lafaz Allah adalah kasiful balaya, penyingkap kesusahan. Nah, tadi nggak ada kesusahan kata Abah. Kesenangan tadi tergantung bagaimana kamu menjadikan dirimu cerminnya. Kalau yang kamu terik, yang bercermin adalah susah, maka pada saat bercermin wajah susah. Nah inilah yang harus ngerti kamu tadi semua cara merubahnya. Ada kata Ar-Rahman adalah mu'tiul atoya, adalah maha pemberi segala pemberian. Coba, udah semua adalah aman dah.
kata Ar-Rahman adalah Ghafiru adalah khotoya, adalah pengampun segala itulah karena Allah menyebut dirinya Afuun Karim, Ghafurur Rahim, Raufur. Coba masih ngomong neraka lagi. Makanya tadi musiuah saya ngomongin neraka gua epret nanti. Tadi semua. Karena dia menghina Allah itu namanya. Tadi semua, ya. Allah sudah baca, kita sudah Tanjihul Gaul tadi, ya. Pisarah Lubail Hadis ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Tadi semua, ya. Nah, kemudian maka di sini maka sebagai penutup dari Abah, nah setelah kalau terapkan bismillah pada dirimu, maka harus mengerti kenapa kok bisa turun. Disinilah Allah menceritakan di dalam kenapa ada bahasa nazalna, ada kata anzala tadi. Jadi secara akar kata nazala dan anzala itu sama tadi semua. Tapi kalau seandainya nazala dari nazala yanzilu nuzulan tadi semua. Nazala yanzilu nuzulan artinya turun. Tapi turunnya nazala Al-Qur'an di sini adalah bimakna adalah tarzi. Apa mana taji kata ulama di sini adalah wajannya nazala yanzilu tanzilan adalah apa namanya fa'ala yufailu taf'ilan. Berarti maknanya tajrid. Tadrij itu maknanya turun secara bertahap. Maka tadi kata apa? Al-Quran itu turun dari mulai Adam sebetulnya lewat Nur Muhammad semua. Adapun Nabi kita Muhammad Ahmad penutupnya semua. Makanya surat Al-Fatihah itu tidak ada pada Injil, pada Taurat, tapi pada Ahmad. Maka kalau di Birmingham sekarang ditemukan Quran yang 560 Hijriah itu jangan aneh. Karena memang Al-Quran itu sebetulnya yang turun pada semua Rasul itu adalah Muhammad semua. Rasul itu presiden. Cuma orangnya berbeda. Sebagian ayat pada Bung Karno turun pada Soeharto, turun pada Gus Dur. Dihimpunlah, disebutlah tadi nama-nama kitab. Tapi pada saat baginda Nabi, itulah kenapa surat Al-Maidah al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan. Pahami ya? Maka itulah kenapa dalam Al-Quran itu bedakan nazala, wajannya nazala itu adalah bimana tadrij. Karena Al-Quran itu turun 22 tahun, 6 bulan, 22 hari. Adapun wajan wazala adalah anzala, ada dari kata wajan. Af'ala adalah yuf'ilu if'alan. Tadi semua. Adalah anzala yunzilu injalan. Maknanya tanfid. Artinya turun seketika. Kapan? Pada saat Lailatul berarti kalau begitu setiap orang berhak mendapatkan Lailatul Qadar tadi semua. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran turun sekaligus. Itulah kenapa Al-Quran disebutkan dalam inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi turut beda anjalna dan nazalna ya pada malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa menjadikan Lailatul Qadar khairun min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan tadi semua ya. Itulah maka unzila bentuknya mazhul daripada anzala. Unzila itu tadi semua ya tadi. Jadi ini saja barangkali ya maka karena itulah kata macam bismillah ada wajib pada saat sholat karena haram dibacakan pada pekerjaan yang haram, makruh dibacakan pada pekerjaan yang karohah atau makruh pada saat tadi semua. Ibahah pada kerjaan-kerjaan yang tidak ada kemuliaan ataupun kerendahan. Tadi misalnya memindahkan kursi itu namanya adalah ibahah. Boleh. Jadi itu tidak ya boleh kamu baca bismillah, boleh juga enggak tadi semua ya. Itu hukum tadi semua ya di dalam menggunakan bismillah. Jadi itu tahapannya untuk adapun prakteknya ini teorinya supaya kamu ngerti anzala. Kamu supaya ngerti kenapa kita ini disuruh oleh Allah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi semua. Dan kenapa pada saat manusia jauh dari Allah mengingatkan kepada kita tadi ya yuhal insan magorroka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim
masyarokabah tadi semua ya. Jadi itu saja barangkali pengajian kita malam hari ini semua, mudah-mudahan ada manfaatnya tadi semua ya, karena tadi yang mintanya maka Abah akan ada sedikit apa namanya ngambil dari kitab kuning tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua tadi semua ya. Jadi sekali lagi nanti hari Jumat hari apa kita akan mau bedah rumah tadi semua. Abah minta yang waktunya ada hari Jumat, selepas sholat Jumat, kita mau bedah rumahnya Pak Ustadz Nana. Jadi yang bongkar, karena Abah berangkat Kamis malam ke Jogja. Jadi nanti yang sempat di sini, bongkar dulu, siapa aja nanti ya. Cek, mana Cek? Ketua ada? Ya, jadi nanti Cek, tadi Abah udah ngobrol sama Usman, itu kita mulai bongkar hari Jumat. Hari Sabtu, kalau bisa, sudah mulai pasang rakit baja ringan. Nah, Abah pulang hari Minggu dari Jawa. Insya Allah langsung gabung ke situ. Kalau hari Senin Abah bisa bantu ikut ngecat apa semua. Ya, itu yang pertama targetnya. Yang kedua adalah targetnya mungkin rumahnya Ustadzah Yahya juga sama itu, karena bocor. Kita paling kata tadi Ustadz Padel sih butuh 30 asbes sama 16 baja ringan tadi semua ya. Tapi nanti dicek lagi tadi. Dan yang terakhir Cek, nanti setelah kita pulang Abah mau ngajak ke kita menjenguk musibah di Cisarua tadi semua. Nanti dana yang tersisa kita belikan untuk tadi sembako tadi semua ya. Dari sini yang punya mobil, komandan yang bisa bantu mobil truk barangkali. Atau ada komandan nggak? Pak Kasman ada? Ada. Ya. Yang komandan siapa yang komandan? Gabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat pada tubuhmu, hakikat pada ruhmu. Jadi, tapi yang akan pulang pada Allah itu hakikatnya, ruhmu. Tapi ruhmu tanpa tubuhmu tidak bisa juga. Maka tadi orang Imam Ghazali mengatakan syariat fikih yang tidak menggunakan ilmu tasawuf pasti kosong. Kayak duren, kulitnya bagus, luarnya bagus, tapi dalamnya nggak ada isi. Busuk dalamnya, kosong. Tapi juga hakikat. Rasa duren itu tidak ada kecuali pada daging duren. Rasa duren itu ihsan. Daging duren itu iman. Adapun ada sebutkan dengan durennya sendiri adalah kulit, itulah Islam. Islam itu kulit duren, iman itu daging duren, ihsan itu adalah rasanya. Nah itulah manusia itu belajar kembali kepada rasa. Istilah rasa Rasulullah itulah rasa. Maka engkau merasakan manis, kau bersama Allah. Jadi sebetulnya orang bisa menangis dengan pada saat merasakan gula. Ya Allah, berarti pada saat lidahku manis, aku sedang hidup bersama Allah. Pada saat lidahku merasakan asin, aku sedang hidup bersama Allah. Coba kamu sudah nggak ada Allah. Lidahmu tidak ada lagi rasa. Jangankan sudah tiada Allah. Pada saat sakit Abah diajarkan kemarin. Rasa dohir. Ternyata lidah ini sama sekali tidak bisa merasa. Hilanglah rasa. Baru sakit. Baru sakit. Makanya tadi. Walakal hamdu ala ma qadain. Maka kita marilah sekarang memuji apapun yang diberikan olehnya. Sakit baik. Sehat baik. Hidup baik. Mati baik. Miskin baik. Kaya baik. Karena tadi. Kenapa kamu diberi miskin? Bahasa kamu. Bahasa Allah nggak ada memberi miskin. Allah itu tidak akan mendolimi. Istilah miskin. Istilah tidak berkah. Istilah masalah. Itu di sisi kita. Tadi semua. Karena Allah sudah mengajarkan tentang melihat apakah manusia itu sisi ruh atau sisi jasad. Karena ruhmu itu nggak ingin kaya sebenarnya, nggak peduli mau kaya mau miskin. Makanya tadi ruh kita ini akan bahagia kalau seandainya si jasad ini sejalan dengan ruh. Makanya Ebit berkata, dia kata, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Debu yang melekat itu apa? Yakub dengan kebutaan mata. Yusuf masih dibui.
tadi. Adam belum bebas dari iblis. Nuh belum bebas dari banjir. Kemudian Ibrahim belum bebas dari Namrud. Nabi Muhammad belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, gitu. Dan Nabi Muhammad belum dilahirkan. Itu Rabiul Awal. Kisah Rabiul Awal, Nabi Muhammad dilahirkan. 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Umar bin Khattab itu 12 huruf. Kamu cek nanti hurufnya dalam bahasa Arab. Umar bin Khattab 12 huruf. Utsman bin Affan 12 huruf. Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Karena membawa misi 12 jam siang dohirnya la ilaha illallah. Ruhnya 12 malam la ilaha illallah. Jasadnya Muhammadur Rasulullah 12 jam siang. Itulah dua kalimat syahadat itu 24 huruf di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammad lahir tanggal 12. Kenapa 12? Ada Islam 5, ada iman 6, ada ihsan 1. 12 tadi semua. 6, 5, 11. Ihsan 12. Maka orang tua dulu hati-hati celaka 12. Semua ya, itulah Islam, iman, ihsan sebetulnya bagian daripada tubuh kita semua ya. Itulah kisah Nabi Muhammad Rabiul Awal, dilahirkan 12 Rabiul Awal. Coba kamu cek lagi kapan Rasulullah itu wafat. Tadi semua juga tanggal 12 tadi semua, karena misi yang dibawa oleh Muhammad itu 12 dari semua ya. Islam, iman, itulah hakikat shin. Shin itu adalah Islam, alif, shin, giginya 3. Syariatmu dibangun dengan 5 perkara, torikotmu dibangun dengan 6 perkara tauhidnya. Maka rukun iman ada 6 pada hatimu. Seumpama adalah apa? Akar, pondasi. Maka pupuknya adalah fosfat, P. Adapun Islam adalah pupuknya N, urea adalah N, P, dan barulah nanti kamu itu buah adalah K, KCl. Maka N, P, K. Tanaman saja berbuah kalau seandainya sempurna. N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Syariatnya 16 kayak begitu. Kayak torikotnya 16, hakikatnya adalah 16. Dibagilah diri kita itu. Islam, iman, ihsan. Hakikat 12. Maka itulah perlambang segitiga. Dibagi 3 tadi semua. Tubuh kita ini. Itulah kesadaran Adam naik pada kesadaran Yusuf. Naik pada kesadaran kesadaran Adam yang paling bawah. Kita ini berada pada nafsul amarah. Harus berpindah. Karena sifat api. Ya siap-siap. Jangan benci dengan iblis. Karena iblis itu adalah hakikatnya adalah unsur narun. Iblis itu nafsu amarah itu. Kalau nggak ada iblis nggak rame. Kalau nggak ada iblis kita nggak bisa balik pada Allah. Itulah sifat narun, api. Cuma manusia terlanjur salah menuduh iblis. Tadi semua. Padahal iblis itu adalah, kata Abah juga, contoh makhluk yang paling setia pada Allah. Sampai hari ini tetap taat. Nggak ada iblis yang datang ke ustadz. Sekarang banyak ustadz yang datang ke iblis. Tapi iblis tidak ada yang datang ke ustadz mau tobat. Karena dari awal pun pada saat iblis tidak mau menyaksikan. Pada saat faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Semuanya kulluhum fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Malaikat sujud. Apa artinya itu dalam hakikat? Seluruh penglihatanmu, pendengaranmu, tanganmu, ginjalmu, limpamu itu malaikat. Siapa Tuhanmu? Hidupmu. Semua tunduk pada hidup. Maka kenapa kamu tidur pun sekarang malaikat kerja. Kamu tidur, ginjal tetap kerja. Limpa tetap kerja. Kamu nggak ngerti itu malaikat karubiyin, rohaniyin, kiroman katibin. Sebetulnya tentang badanmu itu sendiri. Kalau dunia kedokteran mungkin mengganti namanya. Tadi semua ya. Karena malaikat itu udah kata molekul itu adalah malaikat. Makanya kalau satu malak namanya unsur.
malaikat itu, maka orang suka salah. Malaikat Jibril, ya kalau satu mufrad malak, tapi kalau banyak malaikat. Kadang-kadang istilah gitu aja orang Islam ini masih bingung. Mana malak, mana malaikat. Nah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan. Sahabat. Maka Abah belajarkan dari hari pertama ruh ditiupkan. Ruh itu ngobrol sama Allah. Siapa itu? Punya Allah. Seolah-olah aku lepas ya. Maka dalam surat Al-Anbiya kata Allah, dulu langit dan bumi menyatu, aku pecahkan. Itulah kita yang bisa itu sekarang. Kitalah yang terpecah itu. Maka kita harus balik pada Allah. Karena kita ini dari Allah. Gitu. Bumi dan langit dulu adalah satu kata Allah. Kemudian aku pisahkan. Mana yang bisa itu? Alam sogir. Inilah kita manusia. Kitalah perwujudan Allah. Maka tadi orang-orang yang mencari Allah keluar dari diri nggak ketemu. Syekh Asad Banjari 20 tahun ke Arab cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Maka dia bilang 20 tahun aku cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Tapi begitu aku pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Tuh mana kampungnya? Ini kampungnya. Dan Allah yang ngajarkannya sendiri. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diarikum. Keluarlah dari kampungmu. Keluar dari kampungmu. Keluar jasadmu itu. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kepada hidupmu, kebahagiaanmu, rizkimu, surgamu. Kecuali jasadmu itu. Maka ya Muhammad wastagfir lidanbika. Ay lidanbi wujudika. Maka biasakan sahabat. Walaupun kita ini ada. Karena memang adanya Allah. Kita ini ainullah. Kita tergantung, kita ini bisa kembalikan kepada yang kodim. Bagaimana cara kembalinya kepada yang kodim? Tadi, bagaimana bayangan dikembalikan pada pokoknya? Tadi semua. Itulah tadi butuh cahaya. Cahayalah yang menjadikan kamu ada bayangan dalam cermin. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada bayangan kamu. Itulah kenapa. Pada dasarnya manusia itu adalah dari Nur Muhammad, jasadnya, ruhnya juga Nur Muhammad. Kembalikan cahaya. Karena awal juga Allah nur. Tuh, Allah itu nur. Allah yang menjadikan nur. Yang menjadikan nur itu yang menjadi nur. Nah sekarang berarti Muhammad itu siapa? Ya Allah. Nah inilah orang, maka Allah katakan nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nah kita ini suka keliru tentang Muhammad. Syahadat itu. Bukan Allah satu, makhluk satu. Inilah keoongan orang Islam. Ya Allah sendiri. Diri batin dan diri dohir. Maka tahu Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Ya Muhammad itu. Seperti manis gak kelihatan. Dia tajali menjadi gula. Itulah Muhammad gula itu. Tadi. Maka kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus wahai kamu, hai Muhammad. Kata si manis, kecuali kau membawa manis, maka akhirnya manusia bisa merasakan manis karena adanya Muhammad. Begitu doh. Karena adanya Muhammad, si garam itu, yang sebenarnya garam itu, kan garam itu bukan garam. Garam itu nggak ada asalnya. Yang ada asin, air laut. Gula juga nggak ada. Yang ada apa? Manis. Dari air tebu, dari apa? Allah ajarkan. Jadilah ngeguruntul tuh jadi Muhammad tuh. Sama, es batu itu nggak ada. Air dikantongin. Mana Allah? Mana airnya? Ya itu es batu itu. Itulah yang disebut dengan ahad. Kalau nggak gini agama itu, manusia di alam dunia tidak akan bahagia. Manusia di alam dunia akan susah. Ketemu neraka terus. Karena kamu yang membuatnya. Sampai Allah ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kayak kata bahasa mufasirin, Allah itu keheranan. Sampai dia menegaskan kembali Rob, akulah Rob. Ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Allah menggunakan bukan bi rabbika rahman, bi rabbika rahim, bukan bi rabbikal karim. Karena satu nama Allah itu adalah seharusnya membuat manusia nyaman. Itulah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kenapa? Apa yang ditakutkan kalau hidup bersama Allah? Tiada yang indah kecuali Allah. Maka di otaknya nggak ada mencari keindahan. Maka dia bahagia.
Tiada yang lebih besar selain Allah. Maka di otaknya yang lebih besar, lebih agung hanya Allah. Maka tidak cari, dia akan bahagia. Karena otaknya tidak mencari-cari yang lebih besar. Di otaknya tidak mencari yang lebih indah. Karena yang lebih indah itu Allah. Allah tiada yang lebih indah dari Allah. Maka dia selesai. Maka orang yang sudah sampai ala inna awliya Allah. La haufun alaihim. Dia takut dengan api. Kenapa? Karena api itu tidak makhluk. Tidak akan panas pada diriku. Dorau wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Enggak takut lagi dengan apapun. Apa? Apalagi mati. Maka kata Abah juga, Abah digantung oleh kalian semua. Rame-rame. Nggak ada masalah. Kalau nggak perlu digantung, nggak usah. Akan dimutilasi hidup-hidup pun nggak apa-apa. Inilah ketololan manusia, takut dengan mati. Mana ada mati, takut mati gara-gara ini, takut mati gara-gara itu, takut mati gara-gara itu. Itulah ilahun. Yang kau takuti itulah yang datang pada dirimu. Maka Abah boleh simpulkan orang susah itu akibat takut pada susah. Muncullah ilahun itu. Karena Allah sudah instruksikan. Aku tergantung prasangkaan dirimu. Tadi semua. Maka kenapa Abah dengan STS itu ingin merubah? Dan Abah sudah buktikan. Bagi Abah sendiri, bagi teman-teman yang mengikuti apa cara Abah itu semua. Wah iya Abah, iya kata Abah. Karena kamu selama mencari bahagia itu dari objek bahagia. Apa itu objek? Objek itu segala sesuatu di luar dirimu. Tidak akan pernah kamu menemukan kebahagiaan. Dapat satu ingin dua, dapat dua ingin empat, empat ingin lima. Waktu belum kawin pengen punya bini, habis punya bini nambah lagi bini, habis punya bini nambah lagi bini. Mana ada manusia itu puas kalau tidak bersandar pada Allah. Maka pandanglah istrimu adalah tadi. Maka disitulah bagaimana hubungan. Maka kata Abah, kenapa sampai ini Pak, Al-Quran itu ada ayat yang tidak dimasuk, yang tidak diundang, tidak dirubah oleh Allah. Tadi semua. Ya, makanya kalian jangan benci kepada negara-negara lain yang tidak ada KUA, tidak ada perkawinan seperti kalian. Tapi mereka adalah ajwajan. Ingat itu. Karena memang Allah ada satu ayat tadi semua. Maka bahkan orang khusyuk sekalipun tadi maka kata Allah, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.